Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Piti Nurmelija dengan NIM 2310611220061 dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas remedial. Zakat, wakaf, dan sedekah adalah semua bentuk amal dalam Islam. Zakat adalah pemberian wajib sebagian harta seseorang kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan wakaf adalah sumbangan harta atau uang untuk tujuan keagamaan atau kesalehan. Dan sedekah adalah pemberian sukarela dalam bentuk amal apapun. Secara hukum yang membedakan adalah zakat bersifat wajib dan mempunyai aturan serta perhitungan tertentu, sedangkan wakaf dan sedekah bersifat sukarela dan dapat diberikan dalam jumlah atau bentuk apapun. Integrasi antara iman, Islam, dan iptek adalah suatu konsep yang penting dalam pendidikan Islam. Islam pada dasarnya tidak memandang ilmu agama dan ilmu hukum terpisah, karena keduanya berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integrasi iman, iptek, dan amal dapat tergambar dari firman Allah dalam Al-Quran, yaitu bahwa kesatuan antara iman, iptek, dan amal dalam terbentuknya insan kamil, manusia utama. Peran Islam dalam perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan, yaitu dengan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai standar iptek. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek, di mana ketentuan halal haram harus dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non-Islam. Menurut ajaran Islam, terdapat beberapa kriteria pemimpin yang baik berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW. Beberapa sifat tersebut antara lain, yang pertama itu sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya dipercaya. Yang ketiga patonah, artinya cerdas. Dan yang keempat tablik, artinya menyampaikan. Keempat sikap tadi, seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki karakter seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta haruslah ahli dalam menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam Islam, konsep HAM bersifat teosentris, yang berarti segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan. Dalam Islam, HAM dipandang sebagai anugerah Tuhan dan bersumber darinya, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap Tuhan sangat diutamakan. Dalam perspektif Islam, hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia menjadi tema utama, menunjukkan bahwa segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Hal ini mencerminkan pandangan teosentris dalam Islam, di mana manusia harus mengenal Allah sebagai awal sebelum mengenal HAM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat teosentris, yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dan sumber tertinggi, serta menjadi landasan bagi hak dan kewajiban manusia. Beberapa cara, yang pertama, itu menghormati perbedaan pendapat dalam masalah-masalah keagamaan dan sosial dan tidak mengkategorikan orang lain sebagai sesat karena perbedaan tersebut. Dan yang kedua, itu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama umat Islam tanpa memandang suku, warna kulit, atau latar belakang etnis. Dan yang ketiga, itu tidak terjebak dalam fanatisme kelompok atau golongan tertentu dan bersikap adil terhadap semua umat Islam. Dalilnya terdapat di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan sikap toleransi, yaitu yang pertama ada pendidikan intelektual dan keagamaan. Yang kedua ada dialog antar agama. Ini tuh mendorong dialog antar umat beragama untuk saling berbagi pemahaman dan pengalaman. Yang ketiga itu partisipasi dalam kegiatan bersama, di acara keagamaan, festival, atau kegiatan kemanusiaan untuk membangun kebersamaan. Dan yang keempat itu hormat menghormati perbedaan, menerima perbedaan keyakinan sebagai kekayaan dan hak setiap individu. Dan yang kelima itu menumbuhkan empati, membangun empati terhadap pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Yang keenam itu melibatkan pemimpin agama, mendorong pemimpin agama untuk menyuarakan pesan toleransi dan kerukunan. Dalilnya terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.